Om Swastiastu. Selamat beraktivitas secara umum bagi kalian yang duduk di bangku kelas 10 sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Dan secara khusus saya ucapkan selamat belajar bagi siswa-siswaku kelas 10 SMA Negeri 1 Dejapula. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi menjelaskan materi terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, akan ada beberapa, mudah-mudahan saya bisa berikan banyak dalam channel YouTube saya. Mudah-mudahan saya bisa berikan beberapa hal, tidak hanya di dalam bidang ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi juga bidang lain yang mungkin kedepannya akan saya bagikan. Untuk itu, untuk yang ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan ilmu pengetahuan khusus bidang Pancasila dan secara umum nanti di bidang lain yang mungkin ingin saya bagikan, silahkan subscribe dan like channel YouTube ini. Nah, mudah-mudahan saya bisa sedikit berbagi, sedikit sharing. Sekali lagi saya katakan, saya bukanlah tahu semua, tetapi hanya sedikit ingin berdiskusi dan membagikan sesuatu yang memang saya sudah pelajari. Oke. Nah, terkait bab, saya sebut bab ya, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama kali yang perlu kalian ketahui itu tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah tertera tentang ketentuan wilayah kita. Sudah tertera. Nah, nanti di bab ini juga, selain tentang wilayah, saya akan ajak nanti di video berikutnya membahas terkait dengan kedudukan warga negara. Seperti apakah kedudukan kita di sini sebagai warga negara Republik Indonesia, kemudian bagaimana tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan pada pertemuan kita yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan yang dianut oleh Indonesia. Nanti itu yang terakhir. Oke, kita lanjutkan yang pertama terkait tentang wilayah. Saya berangkat dari wilayah laut. Ya, saya berangkat wilayah laut. Sebelum kita petakan ke wilayah laut, perlu kalian ketahui bahwa kita di dalam sumpah, kalau kita lihat sejarah di dalam sumpah Gajah Mada, Patih Gajah Mada, Patih Majapahit ya, sudah tertulis yang istilah yang namanya Nusantara. Kalian pasti sudah tahu dari SD, bahkan mungkin dari sebelum SD kalian sudah mengenal yang namanya istilah Nusantara, yang menandakan bahwa Nusantara itu sudah pasti kalau bicara Nusantara, kita sudah berbicara yang namanya negara Indonesia. Nah, Nusantara sudah dikenal sejak Sumpah Patih Gajah Mada. Kalau saya kutip sedikit tentang kitab Pararaton ya. Sumpah Gajah Mada itu kira-kira berisi tentang Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, daumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik,
Samana Isun Amuktiparama, yang artinya dia Gajah Mada, Mahapatih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan kuasanya. Ia Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara. Nah, disinilah kita mulai dikenal yang namanya Nusantara, gitu ya. Di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung, Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Jadi hebat sekali. Dulu wilayah kita itu setelah dikutip dari kitab Paraton sudah sampai ke Pahang, Malaysia gitu ya, sampai ke sana. Tapi sekarang Pahang itu sudah menjadi wilayah tersendiri, yaitu negara berada di dalam kesatuan negara Malaysia. Nah, sedikit itu terkait awal Nusantara. Ya, di dalam Nusantara ini telah terdiri dari beberapa kesatuan. Ya, kita lihat pertama itu ada kesatuan politik. Indonesia terdiri dari kesatuan politik. Nusantara juga terdiri dari kesatuan hukum, kerjasama hukum yang diterapkan dari Sabang sampai Merauke sama. Kemudian kesatuan sosial, budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Ya, jadi itu. Jadi jelas kalau kalian ambil kesimpulan terkait dengan yang saya jelaskan bahwa Nusantara itu adalah dipergunakan untuk menggambarkan seluruh wilayah Indonesia ya, ya. Perairan, gugusan pulau, kemudian terletak dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian di antara benua Asia dan benua Australia. Dan Nusantara itu terdiri dari 4 kesatuan: kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, ini wilayah lautnya. Sekarang baru kita menginjak ke wilayah laut. Nah, seperti apa wilayah lautan Indonesia? Kita lihat dari yang pertama, yaitu zona lautan teritorial. Nah, ada yang namanya zona lautan teritorial, yaitu garis khayal atau garis dasar ya, berjarak 12 mil, garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut bebas. Nah, ini artinya kita tarik 12 mil ya, 12 mil dari garis dasar kita di pantai ke arah laut terbuka. Itu termasuk laut teritorial. Nah, kemudian kita lanjut ke zona landas kontinen. Ini terkait dengan kedalaman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kedalaman dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari kontinen benua. Kita bisa memanfaatkan itu wilayah kedalaman laut sepanjang 150 meter. Nah, itu. Nah, jadi perlu diingat bahwa zona Indonesia terdiri dari 2 landasan kontinen. Zona laut itu ada landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Mengingat kita terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Ini jalur bebas. Kalau kita ambil jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, jadi ada zona bebas antara dua wilayah ya. Misalkan kita berbatasan langsung dengan negara tetangga batasan laut, ada tarik dari setelah lautan teritorial tarik 200 mil di masing-masing wilayah, itulah zona ekonomi eksklusif. Yang artinya itu adalah jalur bebas, artinya di sana bisa di kedua negara bisa memasang pipa misalkan di bawah laut untuk kepentingan listrik, itu bisa. Itu bebas, bisa dilaksanakan, bisa dimanfaatkan. Nah, jadi itu terdiri dari 3 jenis zona ya.
untuk wilayah lautan kita. Kita perlu memang pahami ini karena sebagian besar wilayah kita itu terdiri dari lautan, ya. Nah, itu bahasan pertama. Lalu kita lihat lagi terkait dengan batasan darat. Nah, selain laut, dengan batas laut, kita juga berbatasan darat dengan wilayah-wilayah negara lain, negara sahabat kita. Kita lihat dari utara dulu. Batas wilayah utara, darat kita berbatasan dengan Malaysia bagian utara, berbatasan dengan Kalimantan Utara. Lautan berbatasan langsung dengan Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Batas wilayah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini, perairan Samudra Pasifik. Batas wilayah selatan berbatasan langsung dengan daratan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Nah, jadi itu batas-batasnya. Silahkan di daratan ini, batasan wilayah darat ini, ada banyak potensi-potensi alam, ya. Potensi-potensi alam yang memang dimanfaatkan sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk untuk mengelola hasil-hasil dan menghormati tatanan-tatanan bangsa dan negara. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berikan sedikit tugas khususnya kepada siswa-siswaku SMA Negeri 1 Jayapura, ya. Coba kalian cari permasalahan terkait dengan perbatasan. Kemudian dengan negara yang mana terlibat, ya. Kemudian bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Silakan. Ini tugas kalian. Saya kasih waktu 2 hari. Dari 2 hari khususnya. Dari 2 hari kemudian harus dikumpulkan. Tapi kalau ada sedikit permasalahan terkait dengan pengerjaan tugas ini, silahkan dikonsultasikan langsung dengan saya. Dan untuk siswa yang lain secara umum bisa dikerjakan ini untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap materi yang disampaikan oleh guru kalian di sekolah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.